Itu yang 5 udah tahun itu sudah saya jalanin, sudah dari nol belanja ke pasar sendiri, saya masak di situ. Sekarang ya tidak harus seperti itu lagi, Mbak. ngobrol santai, suka-suka. Assalamualaikum Mbak Tati, selamat datang lagi di Akurasi Podcast. Waalaikumsalam, Mbak Suci. Halo, penggemar soto daging Sragen. Perkenalkan, nama saya Tati yang memiliki warung soto daging Sragen. Nah, jadi buat pelanggan dari soto daging Sragen ya, bisa nonton kita kulik profil dari Bu Tati, perjalanan hidupnya, perjalanan bisnisnya seperti apa sih, ya kan? Jadi Ibu dari mana ini? Saya dari Sragen. Dari Sragen ya. Memang aslinya memang dari Sragen ya, Bu, ya? Sragen, suami Kendal. Saya ketemu suami 91, nikah 92. Diajak ke Kalimantan. Ketemunya di sana pesawat. atau di sini? Oh, kok bisa di pesawat? Di pesawat, Mbak. Waktu itu saya disuruh main ke Bontang karena kakak saya itu 3 ada di Bontang. Jadi sebelum saya kerja, saya disuruh main ke Bontang. Selama 2 bulan saya di Bontang, terus saya minta pulang, nggak kerasan kan? Saya minta dipulangkan ke Jawa lagi, gitu. Dan anehnya, waktu pulang saya ketemu suami yang sekarang suami saya itu ketemu di pesawat. Jadi perkenalan suami saya itu di pesawat, terus janjian gitu. Gimana ceritanya, Bu, ketemu suami di pesawat? Gini, waktu itu saya bawa bagasi gitu ya, diurusin sama suami saya. Diminta kartunya, itu kartu bagasi, semuanya yang barang-barang yang saya milikin itu diurus sama sekarang suami saya ini. Habis itu minta kartu nama, tapi saya nggak kasih. Terus saya ditanyain, tinggalnya di Bontang di mana? Di kakak saya. Saya bilang, habis itu saya pisah. Beliaunya nyari kakak saya di Bontang. Oh, jadi di situ udah mulai muncul benih-benih cinta gitu ya. Tapi dulu belum ada HP ya. Jadi dulu tuh hubungannya setelah kenal tuh ngirim surat. Suratnya itu perjalanannya 1 minggu. 1 minggu ke Jawa, 1 minggu ke Kalimantan. Jadi 2 minggu itu perjalanan bolak-balik. Maksudnya perjalanan balas surat. Nggak kayak sekarang HP langsung video call, langsung chat gitu ya. Kalau dulu nggak, dulu melalui surat tulis. Jadi dari surat itu muncullah niat untuk melamar seperti itu, Bu, atau gimana? Iya, bercandaan dulu gitu ya, saling mengenal dulu ya, mengenal gitu. Akhirnya ada kesempatan beliaunya dinas ke Malang, mencari alamat saya, ketemu, terus iya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Iya, mungkin jodoh ya Mbak Suci. Jadi waktu itu langsung beliaunya ngomong ke bapak saya gitu kan, kalau beliau itu suka sama saya. Akhirnya pengen ada omongan dewasa gitu ya, antara orang tuanya suami saya sama orang tua saya ketemu kayak gitu. Akhirnya dalam waktu hampir 1 tahun ngajak nikah gitu. Kok obrolannya di sini kayak gini? Jadi itu kan awalnya, Bu. Jadi akhirnya menikah dan akhirnya ke Bontang lagi ya, Bu, ya? Iya, saya diboyong ke Bontang, diajak lagi ke Bontang gitu. Dan di Bontang akhirnya gimana cerita awalnya Ibu bisa mendirikan warung soto Sragen saat itu? Waktu itu sih saya kan pengen kerja tapi enggak boleh sama suami. Malah suami bilang gini, kerja sama saya aja, cuci bajuku, cuci piringku, kayak gitu. Terus
saya juga ketawa kayak gitu Mbak ya. Terus akhirnya saya punya inisiatif. Saya itu kan hobi ngumpulin resep Mbak. Hobi ngumpulin resep. Tuh saya coba resep masakan ya, masakan. Terus itu saya buka-buka itu ada catatan resep dari om saya. Saya punya catatan resep soto. Nah waktu itu masih terselip ke buku catatan saya. Saya kan punya buku memo gitu ya. Itu di sampulnya depan itu saya selipkan soto, resep soto daging gitu kan. Saya praktek, saya kalau ada acara di rumah pengajian, ada keluarga datang, ada pokoknya acara-acara ngumpul lah Mbak gitu. Saya masak soto gitu, bilang yang datang itu kok sotonya beda ya, kok enak kayak gitu. Jadi awalnya itu alhamdulillah masakan yang dinikmati untuk pribadi bersama keluarga gitu ya, karena dipuji bilang wah enak nih. Jadi ya cocok di lidah lah, yang jelas cocok di lidah. Dari situ langsung ibu punya inisiatif untuk buka warung. Ya tidak secepat itu sih Mbak. Saya kan pengen ini ya, waktu itu pengen memperkenalkan dulu. Sebelum saya punya usaha di luar, saya pengen jualan tapi dalam porsi sedikit kecil di kantin. Kantin rumah sakit Bada itu kan ada kesempatan bagi istri karyawan ataupun karyawati yang pengen menitipkan makanan di kantin, nanti ada pemotongan 10% buat ini uang kas ya, kasnya hiperkas gitu loh Mbak. Di situ jadi kita itu diajarin suruh kreatif lah. Jadi ya di situ itu saya punya inisiatif coba tak perkenalkan soto yang saya punya kayak gitu kan. Ya nggak banyak sih Mbak, paling 20 porsi, 25 kan masih kecil ya, masih pembelinya itu nggak banyak. Pasien-pasien keluarga karyawan PT Bada aja kan nggak banyak. Jadi di situ saya perkenalkan ya, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Di Bontang ini kan banyak suku ya, suku-suku gitu, ada yang tensi tinggi, ada yang menghindarin daging, ada yang suka daging, kan kebanyakan ikan kan, orang di Bontang itu kebanyakan sukanya ikan. Jadi saya perkenalkan di situ, ya lama-lama jadi pengalaman gitu kan, jadi kita bisa lihat peluang kayak gitu. Dan itu ibu jualan di rumah sakit itu berapa lama waktu itu? Mungkin sekitar setengah tahun, 3 sampai 6 bulan lah itu di situ. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berjualan di luar setelah itu? Karena berjalannya waktu saya pengen berkembang dan pengen dikenal orang banyak gitu ya, soto saya dinikmatin orang banyak itu untuk saya kayaknya kurang puas. Di kantin itu kurang puas, kok cuman 20 porsi, 25 porsi. Bagi saya kalau saya semangat tinggi, bagi saya itu kurang gitu loh. Jadi saya mau memperluas pelanggan itu, saya hengkang dari rumah sakit, saya cari kontrakan di luar biar soto saya itu dikenal masyarakat Bontang gitu kan, dari kalangan menengah sampai kalangan atas kayak gitu kan. Ya dengan berjalannya waktu ada kendala sih, waktu itu suami nggak mengizinkan karena alasannya nanti kalau saya punya usaha saya capek, anak nanti nggak keurus gitu kan. Tapi saya punya alasan ya, waktu itu saya punya alasan, ada 4 alasan saya pengen punya usaha itu. Dan saya tidak bisa kerja sendiri, kalau punya usaha itu saya harus punya temen gitu. Yang penting saya bisa masak, jadi kalau saya capek usaha tetap jalan, kita bisa istirahat gitu. Dan suami saya wanti-wanti, pokoknya kalau capek nggak boleh marah sama anak-anak gitu. Itu yang pesan ini sama suami gitu kan, pesan moral sama suami ke saya itu seperti itu. Dan saya janji, saya nanti kalau punya usaha, keluarga saya utamakan kayak gitu. Dan akhirnya diizinin ya Bu ya? Saya 4 kali Mbak, 4 kali saya izin, baru terakhir diizinin, diajak keluar cari kontrakan. Itu di mana Bu? Gunung Sari, di Gunung Sari.
di Salon Heni itu dulu ada pos untuk kemenangan kayak gitu, tapi lama nggak terurus, nggak kepake. Saya udah keliling dari Brebes sampai ke Bontang Plaza itu keliling nyari, terus di situ itu saya kok ada ini ya, ada terketuk hati saya itu pengen ketemu sama yang memiliki kios itu Bu Heni, siapa ya namanya itu dulu lupa. Salon satu-satunya di Bontang yang terkenal itu Salon Heni dulu. Gunung Iya, Sari itu ya, Bu, ya, dulu di itu ya. situ saya ketemu orangnya, pertama nggak ketemu, kedua nggak ketemu, ketiga saya minta nomor teleponnya. Saya dapat nomor telepon, saya janjian, Bu bisa ketemu Kas gitu. Terus saya janjian bisa ketemu, alhamdulillah saya nego. Ternyata dikasih gitu, terus saya renov tuh habis lumayan di situ. Dulu warungnya itu luasnya seberapa sih, Bu? Kecil, mungkin ukuran 5 lebarnya, panjangnya ke belakang itu 10. Kecil memanjang gitu, kecil Mbak. Tentunya beda kan, Bu, kalau jualan di rumah sakit sama Oh, beda jauh Mbak. mulai lagi ngumpulin modal dari awal seperti itu untuk Iya. persiapan peralatannya. Iya, seperti itu. pelan-pelan waktu itu pelan-pelan. Kalau di rumah sakit kita nggak mempersiapkan peralatan ya, kayak beca kursi kita nggak. Tapi setelah saya keluar, saya harus mempersiapkan perlengkapan untuk warung, terutama meja kursi, panci, kayak gitu, mangkok yang banyak, kayak gitu kan. Nah, di situ waktu itu saya kontrak langsung 2 tahun sama Bu Heni. 2 tahun, mungkin setengah tahun tuh pelanggan saya belum banyak Mbak. Kira-kira berapa pelanggannya waktu awal-awal dulu? Ya dikit sih, tapi saya punya keyakinan gitu. Saya kalau masakan saya enak, pasti orang nanti suka gitu kan. Tapi dengan memperkenalkannya nggak cepat, waktunya lama. Kan beda sama sekarang kan, Bu. Kalau sekarang kan ada media sosial, Iya. kita bisa nyebarin di grup-grup seperti itu. Nah, kalau dulu Iya. Ibu promosikannya seperti apa? Ini cerita awalnya ya Mbak ya. Dulu saya itu punya cita-cita itu gini. Izin dari suami itu saya memperkenalkan sama orang-orang yang tukang ojek. Pertama saya pengen memperkenalkan warung saya nanti dengan sama tukang ojek. Jadi selama seminggu itu saya panggil tukang ojek minim 10 orang setiap harinya, minim 10 orang gitu kan, dari Rawa Indah, Pertigaan Brebes, mana itu Gunung Sari, dekatnya Dinkes gitu kan, dulu ada pangkalan ojek. Terus jalan mengarah ke PKT, Jalan Tembus, Zabis, pokoknya setiap pos-posnya ojek itu saya datangin, saya kasih kartu kecil. Itu ininya sifatnya undangan makan gitu di warung. Saya suruh makan, kasih minum, habis itu nggak tak suruh bayar, malah saya kadang kasih rokok. Oh gitu. Iya. Nggak rugi kah, Bu? Apalagi awal jualan kan saat Kalau itu. saya gini, waktu itu saya sudah ngomong sama suami, ayah kalau saya jualan jangan dilihat keuntungan ya, karena saya masih nebeng dengan gajinya ayah gitu. Jadi gajinya ayah itu saya pakai terus. Jadi ayah itu sempat bilang gitu, itu jualan untung nggak sih, kok nggak ada tabungan, malah tabunganku habis gitu kan. Kan aku sudah bilang jangan mengharap keuntungan dari saya dulu, karena ayah kerja punya gaji, saya bilang. Jadi uangnya ayah itu saya pakai terus gitu Mbak. Ya rugi, tapi saya enjoy gitu loh, karena saya ada penyuntik dana ayah. Jadi dari ayah itu saya pakai uangnya ayah kayak gitu tuh selama mungkin hampir 6 bulan gitu. Setelah saya perkenalkan dengan tukang ojek, terus orang-orang teman-teman kita main, teman kita kemana-mana, departemen, orang-orang PKT yang punya teman golf gitu kan, kakak saya gitu ngajain. Ternyata begitu datang makan, komentarnya enak, katanya sotonya enak, beda gitu, jernih gitu kan. Jadi begitu datang, besok datang lagi bawa teman gitu. Jadi memang dari promosi
tukang ojek dan teman-teman dekat itu memang berdampak ya, dampak besar Iya, ya. tapi lambat, nggak cepat. Langsung. Kalau kalau kita pakai media itu kan cepat ya, cepat menyebar gitu. Kalau saya lambat. Tapi saya punya keyakinan, Mbak, kalau orang bilang suka, enak kayak gitu, pasti pasti jalan gitu kan. Kan akhirnya karena mereka yang merasakan sendiri, akhirnya sotonya enak loh situ, kapan-kapan makan di situ. Jadi dari mulut ke mulut aja Iya, mulai berkembangnya di situ gitu ya. iya. Dan saya punya cita-cita, saya punya warung itu tidak hanya saya sendiri yang bisa memiliki. Maksud saya anak cucu saya nanti bisa mewarisin kayak gitu loh. Itu semboyan saya, keinginan saya kayak gitu. Saya punya usaha itu, mudah-mudahan nanti bisa turun temurun kayak gitu. Iya. Dan saat itu ibu udah punya karyawan atau belum pas awal jualan? Waktu awalnya itu karyawan ibu rumah tangga di rumah, maksudnya pembantu rumah tangga di rumah. IRT ya. Itu saya ajak ke sana gitu kan, saya ajak. Terus ada waktu itu keponakan suami pas di sini, saya suruh nyupot, Mbak, saya nyuruh nyupot. Jadi kalau saya capek, dia sama pembantu rumah tangga saya itu melanjutkan kayak gitu. Waktu itu bertiga, saya sama ponakan itu sama mbaknya yang kerja di rumah itu. Dengan berjalannya waktu kita kerepotan, kita nyari lagi satu orang kayak gitu kan. Kalau dulu saya setiap hari harus ke pasar, Mbak, dulu. Kalau sekarang kan enak, sekarang tinggal SMS, barang datang sendiri, jadi nggak perlu ke pasar. Dan saya pilihan saya ngomong sama pelanggan yang di pasar itu, pilih barang-barang yang bagus, yang terbaik, nggak asal-asalan. Saya sudah ngomong sama pelanggan, saya minta tolong barang-barang yang dikirim ke tempat saya itu pilihkan barang-barang yang bagus, yang berkualitas kayak gitu. Saya nggak mau yang ini yang jelek, yang sekiranya nanti saya nggak puas saya kembalikan, saya nggak mau. Itu pesan saya ke langganan-langganan yang saya di pasar gitu, Mbak. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berjalan sih lewat SMS aja, WA, lewat WA gitu, nggak harus ke pasar. Kan tadi ibu bilang banyak pelanggannya ibu yang awal-awal ibu jualan bilang sotonya beda. Nah, apa sih Bu bedanya soto daging Sragen ibu sama soto yang lain? Kalau soto saya itu, Mbak, nggak banyak campuran. Soto saya itu kan cuman daun sop, kecambah, bawang goreng, daging. Dan kuahnya itu jernih gitu. Kalau soto-soto yang lain itu kan ada telur, Gajinya. ada soon, ada kol kayak gitu. Jadi saya sudah membuktikan di Bontang itu soto saya ini nggak ada yang nyamain. Saya ini sendiri gitu kan. Nggak ada lemaknya ya Bu ya? Ya Saya itu saya makan usahakan nggak ada lemaknya. nggak berlemak. Saya pilihan dagingnya itu pilihan nih, Mbak, yang nomor 2. Jadi kalau soto saya itu dingin, taruh di kulkas, tidak mengental, tidak berlemak, tetap jernih. Jadi cocok buat yang diet. Iya, ya itu suka yang diet itu suka makan soto saya tanpa nasi. Jadi daging, kuah sama kecambah, daun sop itu suruh banyak-banyakin gitu sayurannya itu. Ya alhamdulillah sudah 16 tahun, Mbak. Iya, nggak terasa ya Bu ya. Jadi Ibu dulu waktu pas awal jualan yang di dekat Salon Henny yang di Gunung Sari. Di Salon Henny, Itu bukan di dekat Salon Oh, Henny. di salonnya itu Iya, ya? nempel dinding. Itu berapa lama Bu? 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Waktu itu mau saya perpanjang. Saya waktu itu yang tahun ke-5 saya udah bisa beli tanah. Waktu itu sekalian saya bangun, tapi saya pengen memperpanjang sampai 5 tahun. Sama Bu Henny nggak diizinkan. Alasannya apa? Ya pertama katanya mau dipakai orang warung makan siput. Terus ini kalau mau kontraknya itu 30 juta waktu itu di sini mau dikasihkan. Tapi saya bilang gini, Bu Henny jualan soto itu nggak banyak untungnya, saya bilang gitu. Kalau 30 juta bagi saya berat, saya bilang gitu.
Akhirnya nggak dikasih, nggak mau turun gitu. Terus akhirnya saya bikin rumah kecil di tempat tanah yang saya beli itu, rumah Di kecil. belakang Ramayana itu ya Bu? Ya, saya bikin rumah plywood Mbak waktu itu, plywood untuk sementara aja kan. Saya bikin kecil, yang penting bisa untuk makan 15 sampai 20 orang di situ sambil nunggu bangunan belakang kan dibangun. Itu selama setahun saya di depan. Akhirnya dengan berjalannya waktu setelah jadi, akhirnya pelan-pelan pindah ke belakang. Yang tadinya rumah kecil itu saya ratakan untuk parkir mobil biar nyaman untuk yang pelanggan kita makan gitu. Nah, dari kepindahan Ibu di Gunung Sari itu pindah ke belakang Ramayana itu ada pengaruhnya nggak Bu sama pelanggan? Oh banyak. Waktu itu kan orang pada tanya ya, ini rumah makan apa ya, baru buka kok rame kayak gitu kan. Pertama mungkin orang belum pada tahu, terus kedua orang yang di sekitar situ kan banyak kantor Mbak ya, banyak kantor, jadi orang tuh lewat gitu kan, pengen nyoba gitu. Ya alhamdulillah banyak pelanggan saya itu banyak kan polisi. Polisi itu kalau banyak rombongan gitu, kalau habis jaga di jalan lantas ya, bisa jaga di jalan-jalan raya gitu, ke situ sarapan kayak Nah, gitu. kalau untuk pelanggan-pelanggan lama yang dulu di Gunung Sari, Alhamdulillah banyak yang nyari kan Bu sampai ya? sekarang iya, alhamdulillah masih mengikutin. Bahkan gini Mbak, ada yang merasa kehilangan, belum ketemu, kapan itu ngomong tuh, ini lama sekali saya cari, dia bilang gitu kan, belum ngerti. Ternyata kota kecil ini juga susah juga gitu ya untuk memperkenalkan kayak gitu. Sampai gini, saya itu loh setiap itu nyari soto itu di mana ya, soto itu pindahnya di mana, apa nggak jualan lagi gitu kan. Tapi kemarin itu ketemu, seneng sekali gitu kan. Oh, baru kemarin ketemu. Baru ketemu, iya, katanya nyari di mana gitu. Ya anehnya Bontang kota kecil nggak paham semuanya gitu kan, nggak hafal kayak gitu. Karena mungkin jarang keluar kan Bu, Bisa mungkin jadi. taunya daerahnya situ-situ aja. Iya, Kayak gitu. iya. Oke. Nah, Ibu kalau misalnya ini kan tadi jualan ya Bu ya? Jam 3 udah tutup ini. Bukanya dari pagi Jam 7 saya buka Mbak. Jadi Ibu dari rumah langsung ke warung gitu setiap hari ya Bu ya? Iya. Dari jam Tergantung, kalau di rumah sudah selesai kerjaan saya cepet, tapi kalau belum saya jam 9, setengah 10 baru saya nanti ke warung. Yang penting warung sudah buka, udah jalan kayak gitu. Berarti Ibu kalau pagi udah nggak sibuk masak-masak dulu karena sudah ada Enggak, sudah terlatih semua di sana. Jadi Itu yang 5 udah tahun itu sudah saya jalanin, sudah dari nol belanja ke pasar sendiri, saya masak di situ. Sekarang ya tidak harus seperti itu lagi Mbak. Yang penting saya bumbu saya bikin bumbu itu sebulan sekali, saya bikin banyak gitu kan. langsung bikin berapa kilo itu Bu? Ya hampir 30 kilo. Dan itu habisnya dalam Ya 3 minggu, kadang ya tergantung pembelinya. Kalau pembeli banyak ya cepet habis. Kalau ya kayak kemarin itu kan COVID ya Mbak, kita merasakan banget. Semua kuliner merasakan ini dampaknya. Jadi kemarin itu ya sedikit sekali pembelinya. Pasar pun juga bilang begitu, sepi itu. Nggak tahu orang itu belanjanya di mana, apa gimana, nggak tahu. karena faktor COVID ini semua dituntut untuk berhemat. Iya, betul sekali. Nah, itu kan tadi baru bumbunya aja ya Bu ya 30 kilo. Kalau dagingnya sendiri, Ibu biasanya paling banyak itu habis berapa kilo? Kalau hari-hari itu 10 kilo pasti. Kadang kalau ada pesanan mendadak kayak gitu itu ya sampai 15 kilo, kadang 20 kilo gitu. Tergantung lagi. Kalau ada pesanan lebih dari 10 pasti itu sudah pasti. Tapi kalau hari-hari biasa 10 kilo. Itu pun daging untuk soto, belum untuk yang empal, babatnya kan ada parunya kayak gitu, dan didukung dengan lauk-lauk yang lain ya, kayak telur puyuh, ada kerang, ada sate, ada baceman, gorengan
ada bergedel kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau beli soto daging di warungnya Ibu tuh bisa pilih ya Bu ya. Saya mau dagingnya aja, saya mau Oh, daging semua daging, Mbak. Soto saya itu daging semua, kecuali ya kayak tadi saya ada bungkusin. campurannya nggak ada? Kecuali tadi tuh, Bu, saya nggak pakai daging ya, saya pakai babat gitu. Jadi babatnya itu kan saya hidangkan di lauk-lauk. Jadi mereka ngambil terus minta ditolong dipotongin baru dimasukin di kuahnya yang dibungkus. Jadi nggak pakai daging. Oh, Gitu. Itu ada permintaan pelanggan seperti itu. Ya kita layanin, Mbak. Apa yang mau pelanggan kita usahakan melayanin sepuasnya gitu. Memberi yang terbaik. nah kalau ngomongin soal omset nih ya Bu. Itu rahasia perusahaan. Kalau kotornya aja deh Bu. Kotornya sehari atau sebulan? Hmm, Seminggu atau 2 minggu? sebulan deh, sebulan. Biasanya bisa sampai berapa sih Bu? Iya banyak, Mbak. Soalnya kita bayar daging aja kelihatan gitu ya. Daging itu kelihatan sekali. Modal saya itu daging. Kalau daging udah kelihatan. Ya kita cepretannya aja dari minuman, dari lauk-lauk yang lain, dari kerupuk gitu kan. Di situ kan ada kerupuk, ada minuman, ada kacang, ada gorengan. Gitu. Ada apa lagi ya? Ya telur asin, telur sate puyuh gitu. Dan Dari itu lauk-lauk. gorengan, terus sate, puyuh, semuanya itu Ibu sendiri yang bikin. Iya, kita Itu- semua yang menyiapkan. Itu memang menu tambahan Iya, di soto kalau di Sragen. Jawa memang seperti itu, Mbak. Ada ada gorengan, ada lauk-lauk gitu. Biar sotonya daging, ada lauknya daging juga di situ gitu. Ada empal, babat, ada paru gitu. Bahkan ada limpah kalau di Jawa itu, Mbak. Limpah itu apa ya? Dalemannya sapi itu yang kayak pasir itu, tapi saya nggak suka jadi saya nggak nyiapin. Ya kalau di Jawa dijual itu, saya nggak suka jadi saya nggak nyiapin. Yang ku siapin babat, empal, paru, kerang, usus, telur, sate telur, telur asin, bergedel, gorengan, baceman kayak gitu. Ya seperti itu. Oke, kita break dulu ya Bu ya. Ya Bu Tati, apa sih motivasi Ibu itu jualan? Sedangkan kan suami Ibu waktu itu karirnya terbilang sudah sukses ya Bu ya. Alhamdulillah, Mbak, doanya. Terus ini apa ya, Mbak? Kita itu pengen punya penghasilan lain selain suami ada, saya punya gitu. Saya tuh kalau pengen apa-apa itu dengan hasil keringat sendiri tuh bangga gitu loh. Beda ya Senang rasanya, gitu. ya. Dan kita bisa merasakan caranya cari uang itu susah. Jadi kita tidak berhambur-hambur, maksudnya bukan berhambur-hambur ya. Pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, itu barang itu kepakai enggak gitu kan. Kadang-kadang pengen beli tapi enggak pokok banget, enggak apa ya istilahnya, bukan barang pokok gitu loh. Itu cuman sekedar gengsi kadang kan. Sedangkan kita itu kebutuhan yang harus kita keluarkan kan banyak, terutama anak saya kan banyak, Mbak Suci, 4. Ada 4. Kita punya cita-cita anak-anak saya harus kuliah semua, harus lebih pintar daripada orang tuanya. Itu semboyan saya itu gitu. Jangan seperti orang tuanya gitu ya, cukup di sini. Saya
selalu bilang sama anak-anak saya, ibu sama ayah akan membekalin kalian itu ilmu, bukan harta. Jadi kalian itu sekolah harus semangat sampai perguruan tinggi S2 pun hayo. Saya kasih semangat seperti itu. Jadi memotivasi anak-anak itu untuk belajar. Ya sekarang yang paling besar Yang usianya paling berapa? besar insya Allah calon dokter. Sekarang lagi ngambil ngambil penyesuaian ya. Karena lulusan luar negeri, jadi harus ngikutin aturan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Harus ngambil koas lagi 2 tahun di Indonesia gitu. Sedangkan yang paling kecil usianya berapa? 15 tahun, 3 SMP, putri sendiri, 3 cowok di atas, terakhir putri, cewek. Gitu. Oke, jadi dari hasil ini ya Bu ya, kerja keras selama ini berjualan akhirnya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri ya Bu. Di mana Bu? Ya itu bukan hasil jualan Mbak, itu sama- hasil kerja keras suami saya. Oh gitu. Nah sekarang ini saya baru bisa menikmatin Mbak hasil kerja keras saya. Sekarang kan saya sudah nggak ada suami, jadi apa ya, aduh nanti malah ingat lagi. Jadi saya merasa ini suatu kegiatan yang menghasilkan, iya, menghibur, iya, untuk mengisi waktu-waktu yang iya yang positif lah Mbak. Tidak pikiran kita tidak kosong, nggak ada kesempatan untuk bersedih karena kita disibukkan dengan kegiatan yang di warung itu. Ya alhamdulillah nggak terasa gitu, sudah waktu-waktu udah jam segini, jam udah sore kayak gitu. Karena di Saya warung menikmati. sudah sibuk aktivitas, Iya, ketemu orang banyak seperti itu ya, Bu, ya. menjualin, melayanin pelanggan. Iya, memberi yang terbaik buat pelanggan kayak gitu. Biasa Ibu kalau jualan kan hari-hari kan capek ya Bu. Iya. Biasa Ibu hiburannya apa sih? Me time-nya. Jadi apa yang Ibu lakukan? Sebentar ya, Mbak. Saya tuh berkumpul sama anak-anak gitu ya Mbak. Kadang seminggu sekali saya ayo makan di luar kayak gitu. Anak saya perempuan itu suka gini. Dulu kalau ada ayah setiap malam minggu ngajak keluar gitu ya. Pokoknya keliling Bontang lah. Kita ngerasain kuliner Bontang kayak gitu. Jadi untuk mengisi waktu itu tetap saya ikutin yang dulu gitu. Ada ayah nggak ada ayah, kita memberi yang terbaik buat anakku gitu. Jadi kita itu sekarang berpikirnya anak itu nyaman, senang, dan merasa ya senang sama orang tua gitu, nggak ada yang hilang kayak gitu. Jadi saya berusaha selalu menemani malam minggu terutama Mbak. Ya kalau saya lagi capek, saya izin kan di warung tuh, saya istirahat dulu ya. Walaupun 1 bulan itu 1 hari libur, minggu ketiga, hari Senin minggu ketiga itu ada waktu jatah libur. Itu memang wajib ya Bu ya? Ya. Nah biasanya tuh. kalau libur gitu Ibu ngapain Bu? Ya ini cari kesibukan di rumah, apa ya masak, apa kegiatan di rumah, nggak pernah keluar juga gitu kan. Kebetulan sekarang ini kan nggak ada anak-anak tatap muka ya di sekolahan ya, jadi anak-anak itu kan ada di rumah. Kita ketemu sama anak, apa yang anak mau gitu kan, mau dimasakin apa, mau ngapain gitu sama anak-anak ya. Gitu. Oh iya Bu, apa sih Bu kunci suksesnya Ibu selama ini dalam membangun usaha warung soto Sragen hingga besar sampai sekarang? Kunci suksesnya ya kerja keras, terus agama kita menganjurkan untuk selalu bersedekah kayak gitu, terus sholat selain 5 waktu, 1 hari 5 waktu masih ada salat-salat tambahan seperti sholat duha, sholat tahajud. Bagi saya itu suatu kewajiban ya, nggak ketinggalan gitu loh. Itu sudah
rutin saya lakukan, dan semua sekarang kuserahkan sama Allah, Tuhan kami, karena Allah lah yang mengatur segalanya. Ya kita kalau lagi sholat doa banyak-banyak sama Allah, minta ya Allah lindungin usaha saya, beri kemudahan, kesuksesan, dan berilah kemudahan dalam mendidik anak-anak saya, gitu. Ya semuanya serahkan kembali ke Allah gitu Mbak. Agama kita menganjurkan gini, ada kata-katanya gini, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah itu yang selalu saya pegang. Jadi rezeki kan sudah diatur sama Allah ya. Jadi kita suruh ibadah yang dianjurkan sudah dikasih tahu di Al-Qur'an. Semua sudah tertulis di Al-Qur'an. Apa yang ada di Al-Qur'an itu komplit. Jadi tinggal kita bagaimana melaksanakan itu apa dalam Al-Qur'an itu gitu, melakukannya. Ngomong-ngomong Gitu. soal sedekah nih Bu, jadi kan dulu Ibu waktu awal merintis jualan itu Ibu sering mengundang tukang ojek. Nah, kalau sekarang nih apakah metodenya masih sama nih? Kalau sekarang event-eventnya itu kalau ulang tahun saya ngundang pasukan kuning kayak gitu. Sudah 2 kali saya ngundang pasukan kuning pas Ulang tahunnya Ibu atau ulang ulang tahun Soto tahunnya Sragen? warung, Oh, Soto warung ya? Daging Sragen. Setiap tanggal berapa itu Bu? 31 Mei. 31 Mei. Ya, bulan Mei itu Mbak, itu ada saya, anak saya, warung pas ini, pas lahir, tanggal lahirnya. Di bulan yang sama Iya, ya? di bulan yang sama itu tiga-tiganya. Jadi saya 24 Mei, anak saya 27 Mei, warung itu 31 Mei. Jadi bulan Mei itu bagi saya bulan yang apa ya, yang harus dirayakan kayak gitu. Jadi setiap merayakan Ibu mengundang, kemarin pasukan kuning ya? Iya, pasukan kuning. Terus saya pernah nyebar kaos, saya kasih sablon tulisan Soto Daging Sragen. Itu saya kasih ke pasar, tukang ikan, tukang ayam, pasukan kuning kayak gitu saya kasih Mbak, kasih banyak-banyak ya, sambil promosi. Kalau saya promosi tidak harus ini ya, apa lain-lain lah. Saya orang seperti ini nih, saya cari jalan beda gitu. Langsung. Ya, saya promosi kaos. Saya bangga kemarin tuh kaos saya dipakai tukang jualan ikan keliling gitu. Di jalan raya pas lampu rambu-rambu lalu lintas Bangjo itu berhenti Mbak. Saya foto, ceret. Saya bangga banget melihat kaosku ternyata dipakai. Jadi Soto Daging Sragen Mbak Tati itu keliling gitu kan. Keliling, saya bangga. Bahkan saya ini ya punya cita-cita, saya tuh pengen merangkul kayak Grab, kayak kurir, kayak Gojek, Nujek kayak gitu. Ojek-ojek online maupun offline ya Bu, ya? Yang sering mampir di warung saya kayak gitu. Saya apa yang saya bisa lakukan untuk dia, saya tuh pengen menyapa dengan senang gitu loh Mbak. Sekarang ini saya punya program, nanti kalau kurir ke sini, ini apa inisiatif saya sih ke sini ya, suatu saat saya punya cita-cita, mudah-mudahan terlaksana, Allah kabulkan, insya Allah, amin, insya Allah. Saya pengen berteman dengan kurir, tukang ojek online lah, ojek online gitu Mbak. Mereka juga apa kerja gitu kan, hujan-hujan. Saya merasakan sendiri kalau hujan petir ada pesanan, mereka harus tetap menyarikan kan. Yaitu perjuangannya. Ibu selama berjualan bertahun-tahun ini, apa sih suka dan duka yang Ibu rasain selama ini? Sukanya saya bertemu dengan orang-orang macam-macam ya Mbak. Ada yang pegawai, ada yang pengusaha, bahkan ada yang penjual-penjual gitu. Jadi kita saling sharing kadang gitu. Jadi nggak cuma sekedar antara
pembeli dan penjual, tapi ibu sering ngobrol gitu ya Bu, Iya, ya? suka. Kadang-kadang suka ngobrol sama pelanggan. Yang sering ke situ lama-lama kan kita pengen ngobrol kayak gitu. Iya, ada ilmu baru, kadang ada masukan kayak gitu. Suka saya. Teman-teman yang pengusaha gitu suka ketemu juga, sering sharing ya, gimana ini. Iya, ini lagi sepi gitu kan, suka Tapi ngobrol. seneng ya Bu ya, hari-hari Seneng, kita seneng, temen nambah, Mbak. terus nggak bete gitu ya Bu ya. Iya, Sehari waktunya pun nggak terasa karena heeh. jadi ngobrol kayak gitu. Iya, terus kadang-kadang gini Mbak, ada pelanggan saya gitu, Ibu, anak saya itu sakit, maunya makan soto gitu. Kalau nggak dibelikan soto nggak mau makan gitu. Terus saya layanin, saya bilang gini, Ibu, ini Ibu sudah kesini beli soto. Saya doakan mudah-mudahan anak Ibu cepat sembuh. Saya bilang gitu, cepat kumpul keluarga di rumah gitu. Itu rasanya, aduh, ternyata ada yang senang soto saya gitu, senang banget gitu Mbak. Itu kebanggaan saya. Ada rasa yang Iya, yang seneng beda, gitu ya, beda iya, gitu ya Bu ya. rasa beda. Terus ada bawa rombongan dari Jakarta, dari Balikpapan, kayak gitu. Dia cerita, saya dikasih tahu temen gitu, katanya di sini ada makanan enak, seger, kayak gitu Oh, kan. sampai luar ya Bu ya. Iya, terus mangkoknya cuman kecil gitu. Tapi apa ya? Itu padahal mangkok sudah saya besarin. Aslinya kalau di Sragen itu lebih kecil lagi gitu kan. Itu sudah saya besarin. Tapi saya senang, terus terang, orang dari Balikpapan, Tenggarong, dari Sangatta, Samarinda, bahkan Jakarta kayak gitu. Luar negeri pun juga waktu ada Proliga, Poli, itu kan pemain Bontang kan ada bule-bulenya. Itu suka banget sama soto saya. Itu suka sekali. Waktu itu kan suami ngajak ke situ, Pak Puji, warung katanya. Soto jos gitu. Jadi saya seneng gitu. Terus ada teman kantor juga dari Amerika, diperkenalkan makan soto. Bahkan ada itu fotonya, itu saya masih simpen, ustadz nasional kayak gitu kalau ke Bontang, terutama Ustadz Wijayanto. Ustadz yang di Jogja itu, Ustadz siapa itu? Ustadz Jasir. Ya, Ustadz Jasir itu kalau ke Bontang selalu pengen makan soto saya. Pasti gitu. mampir ya Bu ya. Iya, itu kalau pas kesini puasa malam-malam gitu kan, habis tarweh, selesai tarweh itu kan jam 9.30 Mbak, itu langsung cus ke warung makan, kadang ngobrol sampai jam 11 gitu. Padahal kita pagi masih puasa juga, menyiapkan sahur kayak gitu kan. Ya tapi bangga gitu kan, ada Ustadz suka soto. Itu tadi sukanya ya Bu ya. Mm-mm. Dukanya apa nih? Dukanya apa ya? Kalau Pernah nggak sih ngalamin rugi kayak gitu kalau ya jualan? pernah, tapi bagi saya gini Mbak, saya positive thinking aja sama Allah. Allah itu kasih rezeki pasti sudah diatur gitu kan. Jadi kita tingkatkan lagi bersyukurnya aja gitu kan. Kita lebih mendekatkan lagi sama Allah. Oh mungkin sedekahku kurang, oh mungkin dalam penyampaian ininya kurang gitu kan. Jadi kita harus ini sendiri, apa ya, mengoreksi diri sendiri Mbak. Jadi kita positive thinking aja sama Allah itu. Oh, Allah itu sudah memberi yang terbaik gitu kan. Pasti Allah itu sudah memikirkan untuk hambanya itu seperti ini, pasti sudah itu jauh-jauh hari sudah dipikirkan kayak gitu. Jadi kita menyingkapinya harus selalu banyak bersyukur gitu aja. Ada, pasti ada. Semua pengusaha itu pasti ada kerugian, pasti ada. Duka yang lain apa lagi Bu? Yang pernah Ibu Duka yang rasain? lain apa ya? Kalau aku sih kutanggapin dengan senyum aja sih Mbak. Jadi tidak akan gini, ada karyawan. Kenapa Bu? Kalau Karyawan? karyawan kita
pada pulang gitu kan, kita kerja sendiri, pusing. Karena biasanya kan ada yang bantu ya Bu ya. Iya. Sekarang masak-masak sendiri, Iya, jual-jualin sendiri gitu. itu baru masalah karyawan. Kalau pas lebaran mudik nggak waktunya datang, belum datang-datang, sedangkan pelanggan itu sudah WA, udah nelpon kapan bukanya. Saya kan nggak bisa kerja sendiri, harus tim kan. Jadi kalau yang lainnya belum datang, saya juga mikir nanti kalau saya jualan bisa nggak ngelayanin gitu. Kalau apalagi kalau ada rombongan banyak gitu, kayak kemarin rombongan tuh Mbak, pas jumpa pers Kapolres. Saya dihubungin sama Pak Kasat ya. Itu katanya nanti siang habis zuhur mau ada teman-teman makan sekitar 35 orang. Ya alhamdulillah daging selalu siap ya. Ternyata yang datang berapa Mbak? 60 orang. Kita kan kewalahan kalau banyak-banyak kayak gitu. Tempat tampungannya kurang, tenaga juga kita harus cepat kayak gitu. Tuh salah satu. Tapi alhamdulillah kemarin teratasi. Memang harus siap kalau ada dadakan seperti itu Iya, ya Bu ya. harus siap. Soto itu seperti bakso. Jadi praktis dan mudah menyajikan. Bukan seperti kayak sari laut ya. Kalau sari laut kita bakar, kita nyiapkan gitu kan lama. Kalau soto itu praktis aja sih. Siap aja. Sewaktu-waktu siap insya Allah. Gitu. Oke Bu, kita bisa kenalkan ke penonton Iya. podcast kita nih. Sotonya itu harganya berapa sih Bu? Kalau Seporsinya? dimakan di sana nasi dicampur di mangkok gitu 20. Tapi kalau dipisah 25. Apa bedanya Bu? Kan nasinya minta dipisah di piring, otomatis dalam piring itu porsinya lebih besar. Kalau satu mangkok situ sayur, nasi itu kan cukup di mangkok itu aja. Kalau ini kan 2 tempat. Nasinya di piring sendiri, sayuran lauknya di mangkok. Jadi kan khusus sayuran kuah lauknya gitu. Jadi beda. Dibungkus Kalau pun juga dibungkus beda lagi 2-3 gitu. karena lebih banyak ya. Ya bisa 2 orang, 3 orang di rumah itu gitu kan. Saya kasih gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton podcast kita nih Bu, yang pengen tahu rasanya soto daging Sragen, bisa datang kemana ini Bu? Ayo datang ke Soto Daging Sragen, Jalan MH Tamrin nomor 1, belakang Ramayana, mudah kok dicari. Tempatnya di pinggir jalan, luas parkirannya. Buka dari pagi Jam 7 sampai jam 3 sore. bahkan hari libur pun masih tetap buka ya Bu ya. Masih kecuali hari Senin minggu ketiga Minggu kita ketiga, tutup 1 hari, atau hari-hari libur Idul Adha, Lebaran, Tahun Baru gitu kita libur. Iya, kita pengen istirahat juga gitu. Melayani delivery juga ya Bu ya. Siap melayani, siap pesanan. Kita sering dapat pesanan juga dari PKT. Dulu PT Badak, sekarang kan COVID ini PT Badak dikurangin untuk bertemu, jadi lama nggak pesan. Kalau PKT tetap jalan. Jadi Masih. bisa menerima untuk acara Oh seperti iya, itu ya. siap, selalu siap. Kecuali Lebaran, kalau Lebaran kita kan juga menyiapkan di rumah sendiri, jadi kadang kita nggak sanggup. Tapi lihat situasi. Kalau ada yang bantuin ya kadang kita terima, insya Allah. Tapi bulan puasa masih tetap ya Bu? Nah, puasa kemarin kita libur karena di situ sudah banyak penjual, dan depan soto itu parkiran bagi pembeli yang di sebelah. Oh, Jadi pelanggan saya itu mau parkir di depan. pasar Ramadan itu ya Bu ya? Iya. Ah. Mau parkir di depan nggak bisa. Kadang gini, pernah saya itu dapat laporan keliling 2 kali 3 kali mau parkir, mau beli soto nggak bisa. Jadi kita juga berkurang ya pembelinya, karena itu salah satunya pembeli nggak bisa parkir, kita putuskan libur. Jadi mengalah ya Bu? Iya, kita mengalah, kita kasih kesempatan yang jualan pasar Ramadan di samping. Tuh rame Mbak, memang rame banget. Kalau pasar Ramadan itu 1 bulan full,
Bahkan kadang di Baitur Rahman itu minggu ketiga gitu udah sepi, kalau di situ masih rame. Minggu ketiga itu masih rame, masih banyak pembelinya gitu. Jadi memang setiap tahun kalau bulan puasa pasti tutup berarti ya Bu ya. Kemarin 3 tahun. Sudah 3 tahun Dulu ini. jualan 3 tahun. 3 tahun ini kita tutup. Ya udah mungkin kita suruh istirahat kan. Ibadahnya fokus ke ibadah. Oh iya benar. Iya, terus kataman gitu kan. Nggak terasa Bu ya, kita udah Iya. ngobrol berapa Mbak lama? Desi. Ada hampir 1 jam. Iya. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Amin, Jadi buat insyaallah. teman-teman yang nonton YouTube kita ini mampir deh ke Ayo mampir ke Soto soto daging Sragen. Dijamin rasanya nggak bikin nyesel ya Bu ya. Amin, insyaallah. Ya kalau nggak mencoba nggak bisa merasakan. Kalau sudah mencoba baru bisa komentar. Tak kenal maka Kata tak sayang. Ya betul. Oke, thank you Ibu sudah meluangkan Sama-sama. waktunya ke sini. Semoga kita diberi umur panjang dan Amin. kesehatan ya Bu ya. Kita Amin. bisa ketemu lagi untuk podcast Amin. next selanjutnya. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol santai, suka-suka.